الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واتبع هداه ثم أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم وأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah masih memberikan kepada kita amanah untuk menjalankan kehidupan kita di sisa umur kita. Mudah-mudahan nikmat umur, nikmat sehat yang Allah anugerahkan pada kita senantiasa kita arahkan kepada hal-hal yang bermanfaat, ya, amalan-amalan yang bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan menjadi bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man 'arafa bu'da safari ista'adda. Kalau ada orang yang tahu betapa jauhnya perjalanan, maka dia harus mempersiapkan bekal untuk menuju tempat tujuan tersebut. Nah, perjalanan kita ini masih panjang, Pak. Ini kita ada masih di fase dunia. Suatu saat kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dimulailah perjalanan panjang itu dari alam barzakh, lalu kita nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kita dihimpun dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di satu tempat, ya. Di saat itu tidak ada yang bisa menolong kita kecuali apa yang sudah kita lakukan di muka bumi ini, apa yang sudah kita perbuat di tempat yang fana ini dan tempat yang sementara ini. Dan insya Allah kita pun akan sampai pada batas waktunya, dan tetangga kita, saudara kita, kolega kita akan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Kita hanya bisa berencana, tetapi Allah juga yang menentukan. Nah, saudara-saudara kita telah memberikan nasihat kepada kita, ya, beberapa hari yang lalu ada kejadian pagi-pagi musibah besar. Ini saudara-saudara kita berangkat dari rumahnya, mungkin menuju kantor, mungkin menuju sekolah, mungkin mau silaturahmi, mungkin mau berangkat kerja dan sebagainya. Punya rencana, punya tujuan, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak lain. Mudah-mudahan amal ibadahnya, iman Islamnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan yang wafat ya juga dikumpulkan bersama orang-orang yang saleh, yang sakit diberikan kesembuhan, yang kehilangan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala penggantinya. Mudah-mudahan Allah berikan juga kepada kita kemampuan untuk mengambil i'tibar, mengambil pelajaran dari setiap musibah yang kita lihat, yang kita saksikan. Masaibu qaumin inda qaumin fawaid. Musibah suatu kaum hakikatnya pelajaran bagi yang lain. Insyaallah mudah-mudahan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa la kulli amalin salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Bapak Ibu semuanya, ini ada nggak ibu-ibu? Kalau nggak ada ibu-ibu berarti bapak-bapak aja. Bapak-bapak semuanya ini yakin kan kita akan kembali kepada Allah, ya? Apa atau masih ragu-ragu? Yang ini masih ragu-ragu. Jadi kalau kita ngukur Rasulullah SAW kan usianya, kalau kita buka kitab sirah, kurang lebih 63 tahun. Ya, Rasulullah kurang lebih 63 tahun. Dan Rasul sendiri sudah bersabda,
inna a'mara ummati baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalika. Umur umatku itu kurang lebih Pak ya, 60 sampai 70. Jadi kalau udah lewat 63 itu berarti sudah melewati usia Rasulullah, apalagi lewat 70. Itu sebagaimana sabda Rasulullah, wa aqalluhum man yajuzu dzalika. Sedikit sekali orang yang lewat 70. Ya. Jadi jangan sampai 63. Ya. Ya rata-rata orang tuh sekarang belum nyampe 63 tuh banyak juga yang udah meninggal. Jadi bersyukurlah bapak-bapak yang diberikan izin oleh Allah usianya panjang bahkan sampai 63 tahun tuh usia Rasulullah. Jadi kalau kita ngukurnya usia Rasul aja gitu ya, 63 aja gitu. Jadi kalau sekarang 62 11 bulan, siap-siap dulu. Ya. Siap-siap dulu. Khawatirnya kita sama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kapanpun kita meninggal, ya pasti meninggal gitu. Betapapun kita diberikan umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai 1000 tahun, ujung-ujungnya kembali kepada Allah dan harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan. Kematian itu pasti kita songsong, kematian itu pasti akan kita hadapi. Nah, tapi manusia yang cerdas adalah orang yang mempersiapkan bekal untuk kematian. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Munafiqun, ya. Surah Al-Munafiqun ayat 10. Surah Al-Munafiqun ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Dan berinfaklah dari apa yang telah Allah rezekikan. Ya, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Belanjakan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala sebelum kematian itu tiba. Jadi mumpung masih hidup nih Pak, mumpung masih punya uang, mumpung masih punya aset, mumpung kita masih ada pemasukan, ya. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Infakkan apa yang kami rezekikan kepada kalian sebelum datangnya kematian kepada kalian. Jadi seolah-olah Allah Subhanahu wa taala di sini meminta kita, memerintahkan kita untuk bersegera untuk menginfakkan, mengeluarkan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Kita sedekahkan, kita wakafkan, kita zakatkan kalau sudah sampai nisabnya. Makanya dulu para sahabat Rasulullah SAW itu ngikut Rasul. Rasul itu nggak bisa tidur kalau masih ada uang banyak di rumah. Jadi Rasul itu nggak ada tuh istilah nabung. Kalau kita kan udah dah nggak apa-apa lah nabung kan gitu. Pakai ayat Quran dalilnya juga. Ya. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ini sebenarnya urusannya untuk akhirat, tapi sebagian orang gunakannya untuk urusan dunia. Hendaknya seseorang melihat dirinya apa yang sudah dipersiapkan untuk esok hari. Kadang-kadang esok hari yang dimaksud tuh urusan dunia, padahal maksudnya esok hari yang dimaksud adalah akhirat. Apa yang sudah dipersiapkan untuk esok hari di akhirat. Tapi sebagian ini memelintirkan tujuannya menjadi urusan dunia, makanya kita nabung. Tapi salah nggak kalau kita nabung? Nggak salah. Ya, tidak salah. Ya, memang kekuatan iman dan ketawakalan kita itu tidak seperti Rasulullah, tidak seperti para sahabat, apalagi Rasulullah nggak pernah nyimpen. Kalau Rasulullah tuh nggak pernah nyimpen aja. Suatu saat pernah Rasulullah nggak bisa tidur Pak, ya nggak bisa tidur. Ditanya oleh Sayyidah Aisyah, kenapa ya Rasul kok kelihatannya gelisah? Kata Rasulullah, aku punya uang yang belum aku sedekahkan. Nah ini juga dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Thalha. Mereka ini tidak bisa tidur sebelum menginfakkan apa yang mereka
dapatkan di hari itu, dan gak tanggung-tanggung itu kalau berinfak. Ya. Kalau kita nggak bisa tidur justru kalau lagi nggak punya duit. Bedanya kita begitu. Ya, jadi kalau Rasulullah dan para sahabat kalau nyimpan uang nggak bisa tidur karena harus disedekahkan, khawatir meninggal dalam keadaan ada yang harus dipertanggungjawabkan. Nah kalau kita nggak bisa tidur, istri saya nanya kenapa gelisah? Bukan belum sedekah, karena nggak punya uang. Kalau gitu begitu. Beda-beda tipis lah ya. Yang penting sama-sama gelisah. Ya gelisahnya kenapa ya beda urusan. Jadi bayangkan gitu. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Jadi infakkan semua yang Allah berikan kepada kita. Ya memang di sini nanti ada ayat yang lain yang mengkhususkan di Al-Quran itu atau dalam tuntunan Islam nggak mesti semua disedekahkan. Ya. Jadi nggak boleh netes sedekah itu. Maksudnya nggak boleh terlalu sedikit, nggak boleh juga berlebihan. Wa kana baina dzalika qawama. Kayaknya saya khawatir besok saya meninggal, udah sekarang gini aja deh. Ini rumah yang di BNR saya jual aja deh. Ya dijual semuanya, disedekahin, habis gitu anak, istri, semuanya keluarga diboyong ke kontrakan. Ya kayak begitu juga. Ya, wa kana baina dzalika qawama. Jadi pertengahan saja. Ya. Nah inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah menginginkan kita hidup itu menjadi hamba Allah yang cerdas. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ya. Wabtaghi maksudnya cari dari apa yang Allah berikan kepada kita, yang dicari apa? Akhirat. Jadi kalau hari ini Allah kita kasih kesehatan, Allah kasih kita kesehatan, maka kesehatan ini harus digunakan menuju akhirat. Kalau hari ini Allah memberikan kita kehidupan, maka umur ini harusnya bisa membawa kita menuju akhirat yang lebih baik. Kalau hari ini Allah memberikan kepada kita nikmat rezeki berupa uang yang banyak, maka uang itu pastikan bisa menyelamatkan kita di akhirat. Jangan justru sebaliknya. Rezeki yang Allah berikan pada kita, dunia yang Allah berikan pada kita hari ini justru mempersulit kita di akhirat. Waliyadzubillah. Nah oleh karena itu harus kita belanjakan. Ada istilahnya infak. Infak Pak ya. Sering kita dengar infak. Infak itu artinya membelanjakan. Nah infak ini juga terbagi dua karena infak ini masih umum. Ya, infak terbagi dua. Pertama, infaqu fi sabilillah, infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada al-infaqu fi sabilit taghut. Ya. Jadi membelanjakan apa yang Allah berikan di jalan yang tidak benar, di jalan yang tidak baik. Berapa banyak Pak orang-orang ini dikasih uang banyak, melimpah segala punya, terus dia belanjakannya juga untuk urusan-urusan yang justru memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Ya kapan-kapan saya pernah ngobrol sama tukang cukur gitu. Ya, saya tanya, mulai kapan nyukur? Baru-baru aja Pak. Dulu kerja apa? Dulu saya kerja di klub Pak. Plus ada hotelnya juga. Oh gitu. Kenapa keluar? Nggak betah Pak. Takut dosa. Bagus juga. Dia bilang, emang ngapain kok bisa berdosa? Iya Pak, saya tuh disuruh nganterin bapak-bapak itu klien ke perempuan Pak. Terus kadang-kadang saya suruh ngasih tagihannya. Itu tagihannya Pak gede banget itu bapak-bapak itu kadang-kadang. Berapa emang tagihannya? Itu ada yang semalam 100 juta. 100 juta Pak dihabisin untuk, emang untuk apa biasanya? Untuk minum-minum, untuk perempuan juga Pak. Nah, emang berapa harga perempuan yang sampai 100 juta? Ada yang 25 juta, ada yang 50 juta. Itu tergantung Pak, itu orang mana. Itu serius Pak. Ya. Ada gitu Pak, orang yang berani membeli neraka dengan harga yang mahal gitu loh. Coba bayangin ya.
Dan kita kalau ke surga, ya Allah ya Karim, itu kalau ada kotak amal lewat itu kan coba. Kita di dompet ada 100, 50.000, 20, 10, 5.000, 2.000. Yang keluar yang mana? Masya Allah. 2.000 yang keluar, kebanyakan yang keluar 2.000 udah gitu. Ya Allah, masukkan saya ke surga, berikan keluarga saya kesehatan, mudah-mudahan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Udah 2.000, doanya banyak bener lagi. Tapi untungnya Allah. Coba kalau saya kan kesel. Itu untungnya Allah. Kalau Allah tuh syakur. Allah itu maha mengapresiasi. Allah tuh maha mengapresiasi. Nggak apa-apa, masih mending 2.000 juga masih sedekah, kan? Tapi itu untuk orang yang biasa-biasa saja. Tapi kalau bapak-bapak yang di sini kayaknya nggak mungkin 2.000, ya kan? Minimal mah yang merah keluar kan gitu. Ini urusannya berapa lembar tuh urusan masing-masing, tapi minimal begitu. Kenapa? Karena harapan kita uang itu tidak hanya menjadi kotoran, uang itu tidak hanya menjadi pakaian, tetapi uang itu bisa kita bawa ke kuburan. Jadi enggak juga kata orang, oh harta mah nggak usah banyak-banyak, nggak bisa dibawa ke kuburan. Kata siapa? Bisa, harta kita tuh bisa dibawa ke kuburan. Yang penting diinfakkan fi sabilillah. Coba bayangin tuh, uang 100 juta buat beli perempuan, 100 juta buat beli minum-minuman, belum untuk urusan-urusan yang tabdzir. Sekali makan habis 30 juta, sekali makan habis 50 juta. Saya sering dengar cerita teman-teman saya, kemarin makan, ya, makan di mana? Di Singapura kita makan kemarin, habis 30 juta. La haula wala quwwata illa billah. Makan Pak, seafood 30 juta. Ya makan sih memang nggak kayak tadi perempuan, ya cuman itu kan berlebihan. Kita nih alhamdulillah makan di samping aja nih, habis dari sini aja udah kenyang Pak. Ya Pak, alhamdulillah ketemu telur aja udah alhamdulillah, ketemu uduk aja udah alhamdulillah. Tapi ada orang yang berani mengeluarkan harta fi sabilit tauhid, fi sabilil maksiyah, di jalan kemaksiatan atau di jalan kemubadziran, waliyadzubillah. Dan kita harus sadar betul apa yang Allah berikan hari ini dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita kayak Qarun. Kata Qarun, saya dapat rezeki yang banyak ini, harta yang banyak ini karena saya punya ilmu, karena saya kerja. Ini harta saya. Apa urusannya sama Anda? Ya enggak. Semua yang kita peroleh hari ini dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hamba Allah yang cerdas adalah orang yang mengarahkan semua nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya tadi infak fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, infak fi sabilillah itu bagiannya banyak. Gitu. Ya, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada namanya wakaf. Ya, ada namanya wakaf tuh namanya infak fisabilillah juga. Jadi infak tuh umum, di bawahnya ada wakaf. Ada namanya sedekah, sedekah sunnah. Ada namanya sedekah wajib, namanya zakat. Ya. Itu minimal 3 itu. Ada lagi yang hukumnya ya, mubah seperti hibah dan juga hadiah. Nah, Bapak-bapak kita cek ini wakaf ya. Kita mulai dari wakaf ini. Idza matal insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalathin. Kita ini masing-masing akan meninggal, dan kalau sudah meninggal semua amalan kita terputus. Salat kita terputus. Ya, nggak bisa lagi kita salat, Pak. Kita punya travel hampir tiap tahun ibadah haji, ya. Tapi kalau sudah meninggal nggak bisa lagi ibadah haji. Baca Quran terputus juga. Kenapa? Ya orang udah meninggal masa bisa baca Quran. Tapi ada yang pahalanya terus mengalir meskipun kita sudah ditanam di dalam kubur, meskipun kita sudah pindah alam, meskipun kita ada di alam barzakh. Apa itu? Pertama, sedekatin jariyah. Sedekah jariyah. Nah, sedekah jariyah yang dimaksud bukan kotak yang ditulisin sedekah jariyah. Nah, yang dimaksud adalah wakaf. Ya, wakaf. Ya, wakaf itu apa bedanya dengan sedekah biasa? Kalau sedekah biasanya konsumtif.
Ya, tapi kalau wakaf umurnya lebih panjang. Contoh misalnya ini masjid ini kita lihat kan, insya Allah umurnya lama kan Pak ya. Terus kita ngasih uang ke pengurus masjid, kita ngasih uang ke DKM, atau kita kasih berupa semen, berupa keramik dan sebagainya, lalu berubah menjadi bangunan yang indah ini, maka insya Allah selama masjid ini digunakan, selama masjid ini bermanfaat, maka insya Allah pahalanya tetap mengalir, terus mengalir Pak. Ini bisnis yang sangat cerdas nih. Kalau kita mau berwakaf, wakafnya nggak cuma di masjid ini, mungkin di masjid yang lainnya juga, mungkin di pesantren juga, mungkin di majelis taklim juga. Itu semuanya kita berwakaf. Setiap kali ada orang sholat di sini ada 2 soft lebih itu tadi itu. Kalau satu softnya kayaknya lebih 20 orang ya, satu softnya kayaknya lebih. Anggaplah di sini ada 100 orang aja yang sholat Pak. Tahu nggak, pahala sholat mereka juga mengalir kepada para wakif, kepada orang yang berwakaf. Ya, Masya Allah itu Pak. Ngasih 1 sak semen doang padahal mungkin ngasihnya sanggupnya cuma 50.000, apalagi yang ngasihnya berjuta-juta, berpuluh-puluh juta, beratus-ratus juta. Itu Masya Allah. Jadi dianya juga ikut sholat di sini ya. Ternyata yang lain sholat juga dikarenakan fasilitas, dikarenakan rezeki, dikarenakan uang dari hamba Allah yang tadi, maka pahala sholatnya mengalir kepada orang tersebut. Jadi dia sholat dikirain 1 rakaat apa 2 rakaat sendirian, enggak. Semua sholat orang-orang tadi itu mengalir. Gede Pak. Saat hidup masih mengalir, sudah meninggal sekalipun tetap mengalir. Di alam barzah saya dapat transferan terus Pak. Kalau nggak percaya coba deh. Percaya nggak? Kalau saya sih percaya, nggak usah nyoba-nyoba, percaya. Kalau saya mah, ya. Insya Allah saya yakin bapak-bapak juga percaya. Nah kalau sudah percaya, kalau yakin, maka berinfaklah di jalan Allah. Ya wabil khusus nggak usah jauh-jauh ya ke masjid aja ini, yang ini aja dulu gitu kan. Insya Allah masjid banyak kebutuhannya banyak kebutuhan masjid. Dan jujur-jujur aja banyak kebutuhan. Masjid banyak kebutuhannya. Malah dulu waktu masih pembangunan saya khotib Jumat yang dilaporin waktu dulu minus. Ya kan, Masya Allah, tapi alhamdulillah selesai juga ini. Alhamdulillah. Ya. Jadi Masya Allah Pak. Wakaf apa lagi Pak? Wakaf Quran. Wakaf Quran. Datang ke pesantren, tahfiz Al-Quran, datang ke masjid ini juga kan. Di sini juga insya Allah pada baca Al-Quran. Naruh kita Al-Quran di sini 10, 20, 30. Ya bulan Ramadan dibaca. Insya Allah bulan Ramadan biasanya semangatnya berkobar, gitu kan. Kalau bulan-bulan sekarang nih kadang-kadang kita ya la yamutu wa la yahya, ya kan? Kadang baca, kadang enggak. Tapi kalau udah bulan Ramadan, Masya Allah, syahrul Quran. Ya awal-awal bulan Ramadan semangat bener. Ya Pak, ya kadang-kadang masjid dimanapun itu sampai ke belakang-belakang. Itu malam pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Malam keenam udah mulai dah sahur on the road, gitu ya. Udah mulai lah, apa lagi iftar jama'i, buka bersama. Akhirnya kita repot sama urusan begitu. Masjidnya udah mulai mengalami kemajuan. Maksudnya sok belakang udah mulai maju ke depan Pak. La haula wala quwata illa billah. Al-Quran, beli Al-Quran yang banyak Pak. Bawa ke pesantren-pesantren tahfiz Al-Quran. Kita nggak lagi ngebaca Al-Quran, tapi itu santri baca Al-Quran. Saya dulu alhamdulillah berkesempatan untuk kumpul bersama para santri tahfiz Al-Quran. Ya dulu masa-masa masih sekolah dulu. Itu ada jam'iyah hufad. Ya, berkumpul dengan para hufad Al-Quran. Ya, samalah dengan imam kita ini. Alhamdulillah Pak ya. Hafiz Al-Quran. Nah itu Masya Allah Pak. Bayangin aja dari bangun tidur sampai tidur lagi itu Al-Quran terus Pak. Ya. Saya masih ingat dulu waktu masih nyantri itu kita bangun jam 3 itu tahajud itu 1 juz 2 juz Pak. Ya, gantian gitu. Gantian. Ya, 1 juz 2 juz. Makanya santri mah hebat Pak, santri. Nggak cuman bisa hafal Al-Quran 1 juz 2 juz, tapi juga bisa tidur sambil berdiri. Sejus Pak, tidur sambil berdiri dan hebatnya nggak jatuh gitu.
muter aja begitu. Itu juga santri Pak, ada yang masih SMP gitu ya, anak-anak ya udahlah kita maklum lah gitu. Karena capek kegiatannya itu. Tapi alhamdulillah itu. Jadi tahajud itu bisa sejuz, 2 juz, dan menjelang subuh istirahat gitu ya. Istirahat sebentar, ada yang tidur-tiduran sebentar gitu kan. Nah, habis itu siap-siap tuh sholat subuh. Ya, azan subuh kita sholat sunnah fajar, habis itu sholat subuh lagi. Sholat subuh pakai bacaan Al-Quran yang kita hafal juga bergantian. Ada jadwalnya. Habis itu habis subuh setoran hafalan. Setoran hafalan, 1 lembar hafalan. Itu baca terus kan tuh Pak, nggak berhenti-berhenti itu. Nah, habis itu siap-siap berangkat sekolah, jam 7 berangkat sekolah. Nah, di sekolah itu yang dipelajari isi Al-Quran. Belajar nahwu, belajar sorof, belajar balaghah, belajar ilmu hadis, mustalahul hadis, belajar bayan badi dan sebagainya. Bidayatul Mujtahid, Syarah Arba'in Nawawiyah, Fathul Qorib itu di sekolah itu. Ya, pulang habis zuhur makan, habis makan istirahat sebentar, sebelum asar siap-siap lagi. Asar sholat, habis asar hafalan Quran lagi karena persiapan untuk setoran besok. Ya. Mandi, habis mandi balik lagi 5:30 tuh sebelum maghrib baca Quran lagi. Coba masya Allah nggak? Ya, itu. Baca Quran lagi, habis maghrib makan, habis isya baca Quran lagi, belajar sebentar. Nah jam 9 itu siap-siap sholat witir, biasanya 2 juz ya, habis sholat witir namanya istidad, persiapan untuk hafalan besok pagi. Jadi 24 jam itu urusannya dengan Al-Quran. Bayangkan kalau harta bapak-bapak nempel itu di situ ya. Jadi uang nih punya 20 juta, itu 20 juta ditaruh di pesantren tahfiz. Atau misalnya kita punya uang ditaruh di sini, bisa dalam bentuk Al-Quran, bisa dalam bentuk mukena, bisa dalam bentuk apa lagi, ya semua kegiatan yang ada di masjid ini, maka selama itu pula mengalir pahalanya kepada kita. Kita masih siang-siang tidur, nggak taunya ada transfer pahala, celing, celing, celing. Ini yang disebut dengan passive income. Passive income yang sesungguhnya kayak begini Pak. Ya, kalau MLM kan kita wallahu a'lam bishawab. Nah, tapi ini passive income betul-betul datang. Ya. Jadi masya Allah. Nah, jadi kalau kita punya aset, kita punya uang, kita punya rezeki yang berlimpah, maka berbagilah dalam bentuk wakaf. Dan kalau kita sedang berbagi kepada orang, itu tidak sedang menolong orang lain Pak, hakikatnya, tetapi menolong diri kita sendiri. Jadi mohon maaf, jangan pernah merasa berjasa dengan kita bersedekah. Jangan pernah merasa kita itu hebat dengan bersedekah. Enggak, justru kita sedang menolong diri kita nanti di hari kiamat. Jadi begitu. Jadi kalau ada orang butuh bantuan kita bantu. Enggak, kita bukan lagi bantu saudara kita, tapi kita bantu diri kita sendiri. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah itu menolong hambanya selama hambanya menolong sesama saudaranya. Gitu. Insyaallah Pak ya. Semampunya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa kepada Allah semampunya. Ya kalau punya uang, saya misalnya punya uang 100.000, berarti 50.000 untuk keluarga, 50.000 bisa disedekahkan. Tapi kalau punya uangnya 1 juta atau uangnya 20 juta, sedekahnya 50.000, nah itu sih terlalu sedikit. Jadi bergantung kepada kemampuan kita masing-masing. Memang Allah senantiasa mengapresiasi mau sedikit ataupun banyak, tetapi kita menginginkan banyak keutamaan yang Allah berikan kepada kita melalui jalur ini, jalur infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama adalah wakaf, shadaqatin jariyatin, wakaf dalam bentuk apapun Pak ya. Tadi ya, bantu pesantren, bantu majelis taklim, bantu masjid ya dan sebagainya. Ada lagi namanya sedekah sunnah atau shadaqatut tatawwu. Nah, sedekah sunnah. Nah, maksudnya ini di luar zakat.
Nggak ada aturan nisab, nggak ada aturan haul, berapapun yang kita miliki kita sedekahkan. Nah bedanya tadi antara sedekah dengan wakaf, kalau wakaf itu dia cenderung atau kebanyakan tidak konsumtif, ya. Jadi maksudnya tidak langsung habis, maksudnya tidak langsung habis, tapi terus menerus lama kayak begitu, usianya lama dalam bentuk tanah, dalam bentuk bangunan dan sebagainya. Nah kalau sedekah biasa, nah itu biasanya waktunya tidak terlalu lama. Misalnya kita bagi-bagi makanan, bagus juga, ya. Bagi-bagi makanan, bagi-bagi air minum, ada orang susah kita bantu, ada anak yatim kita kasih uang, ada orang lagi mau butuh bayaran kita kasih untuk bayaran, itu juga termasuk juga misalnya ada janda tua ya, udah nggak sanggup untuk mencukupi kebutuhannya, kita tolong juga, itu juga bagian dari sedekah. Coba ya, boleh membantu janda. Yang sepuh gitu kan, yang nggak bisa mencukupi kebutuhannya gitu kan. Kalau yang mudaan boleh nggak? Ya, boleh juga, cuman hati-hati aja. Jadi bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu namanya sadaqatut tatawwu. Ini sedekah sunnah, sedekah sunnah. Jadi nggak ada aturan main, harus ada nisabnya, harus ada haulnya. Jadi yang penting kita mampu membantu, kita bantu. Ya, kita sedekah. Ada lagi namanya zakat atau sedekah wajib. Ya, sedekah wajib. Nah kalau sedekah wajib ini ada aturan mainnya, Pak. Tidak seperti sedekah sunnah, bebas. Sedekah sunnah kita punya uang nggak sampai nisab, nisab itu batas minimal Pak ya. Wajib zakat ya, tetap boleh, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ya, dan nggak mesti, kalau sedekah biasa tuh nggak mesti 1 tahun. Tapi kalau zakat tuh ada aturan mainnya, tauqifi dari Rasulullah SAW. Sudah dari sananya begitu. Ya, syarat paling minimal, syarat yang harus terpenuhi adalah harus sampai nisab. Ya, nisab itu kurang lebih 85 gram emas. Ya, 85 gram emas tuh kalau 1 gramnya berapa sekarang? Sejuta. Kalau yang bagus tuh ya 1 jutaan Pak ya? 1 gramnya. Iya sekarang kalau kita beli apa tuh logam mulia itu 1 gram kalau nggak salah 1 juta. Ya, 1 juta. Berarti kalau kita punya uang anggaplah 85 gram berarti 85 juta. Baru tuh sudah sampai batas minimal wajib zakat. Ya, jadi itu ada batas minimalnya kalau zakat 85 juta. Berarti itu syarat 1 sudah terpenuhi. Tapi kalau kita punya uang 80 juta, 70 juta, 50 juta, belum wajib zakat. Sedekah boleh? Boleh banget sedekah mah. Sedekah mah punya uang 5.000 juga boleh. Ya, tapi kalau zakat enggak. Zakat itu ada batas minimal namanya nisab, yaitu kurang lebih 85 gram emas. Ya. Ada yang bilang 83, ada yang bilang 85. Ya, saya lihat website Dr. Duafa itu 85 gram emas. Ya, 85 gram emas. Berarti kalau kita punya tabungan bapak-bapak, di bank ada 100 juta, ada 200 juta, ada 300 juta, apa itu? Wajib zakat nggak? Wajib. Alhamdulillah sampai sekarang saya nggak pernah wajib. Belum wajib. Ya kan? Berarti masih di bawah nisab Pak. Ya, itu bisa alhamdulillah, bisa innalillah juga. Ya. Bapak-bapak bersyukur, berarti kalau sudah sampai nisab berarti kan taraf hidupnya sudah lebih baik. Maka di dalam Islam kalau sudah lebih baik, uang itu nggak boleh diem, uang itu harus diputar. Ya, jadi ibarat makan begini Pak. Kalau ibarat makan nih, kita makan nih, pagi ketemu nasi uduk, ntar agak siangan dikit ketemu batagor, ntar ketemu jam 12 kita makan di rumah, jam 2 ada tukang bakso, makan lagi. Gitu Pak ya. Nah, itu kan dimakan, full kita Pak, isi perut kita. Nah kalau sudah full harus dikeluarkan. Itu zakat Pak. Jadi zakat itu batas minimal harus keluar itu 85 gram emas. Itu udah full harus dikeluar,
wajib dikeluarkan. Kalau nggak dikeluarkan jadi masalah. Sama kayak kita makan, coba bayangin Pak, kita makan terus nggak keluar, gimana perut kita? Pasti nggak sehat. Demikian harta kita Pak. Harta kita tuh kalau kita kumpul, nggak dikeluarin, siap-siap aja. Itu kita lagi sedang mengumpulkan penyakit, sedang memelihara penyakit. Penyakit di dalam harta. Makanya berkaitan zakat disebutkan di dalam Al-Quran, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil, ya, jadi itu khitabnya, arah pembicaraannya itu dibicarakan kepada pemerintah. Jadi pemerintah itu punya kewajiban untuk mengambil zakat. Nah kita nih kalau di kita kan yang wajib itu pajak. Kalau zakat yang bayar, yang enggak silakan aja. Nah harusnya zakat juga tuh wajib dicek gitu. Kira-kira hartanya sampai nisab atau enggak. Maka pemerintah itu yang penguasa itu berhak untuk mengambil zakatnya. Tapi alhamdulillah kalau yang sadar sih dia mungkin datang ke dompet duafa, dia datang ke Basnas, ya, dia datang ke Lazisnu dan sebagainya. Itu kalau yang sadar. Kalau yang nggak sadar mungkin banyak juga yang nggak sadar Pak. Akhirnya apa? Seperti orang yang makan, ditumpuk di perut, dimasukin, nggak keluar, makanya bisa berpenyakit. Waliyahzubillah. Nah oleh karena itu batas minimalnya 85 gram. Cek Pak, nanti pulang dari sini cek itu di bank ada berapa. Ya Pak, kalau ternyata dari bulan Ramadan kemarin sudah punya uang lebih dari 85 juta. Bentar lagi Ramadan, uang kita nggak turun-turun, justru nambah. Berarti ini sob terus sampai 1 tahun. Dari Ramadan ke Ramadan lagi, maka Ramadan yang akan datang harus kita keluarkan 2,5%. Begitu Pak ya. Jadi tidak hanya sampai batas minimal, tapi juga harus 1 tahun penuh. Jadi kalau di antara 1 tahun itu jatuh dari nisab, nggak wajib zakat. Tapi kalau 1 tahun penuh terus nisab, 85 juta bulan pertama, bulan kedua naik lagi jadi 100 juta, bulan ketiga naik lagi 200 juta, bulan ke berikutnya turun lagi 100 juta, tapi nggak pernah turun dari 85 juta sampai 1 tahun penuh komaria, maka wajib zakat 2,5%. Zakatnya kemana? Nah, bolehlah ke masjid kita, nanti biarkan masjid yang mengelola uang zakatnya. Ya, karena kalau kita yang kelola, mungkin kita tidak punya akses untuk memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Boleh nggak saya zakatnya ke ibu aja, kan ibu juga susah. Kalau ibu masih susah, kita kaya, berarti kita anak durhaka. Ya Pak, kita kaya sendirian lah, ibu kita susah, terus kita kasih zakat. La haula wala quwata illa billah. Zakat itu seperti kotoran Pak. Makanya wajib dikeluarkan. Shadaqatan tutahhiruhum. Jadi sedekah yang fungsinya mensucikan. Ya, mensucikan harta, wa tuzakkihim bika, dan juga mensucikan jiwa. Zakat itu. Masa iya kita ngasih zakat ke ibu kita? Jadi kalau ibu kita masih susah, sementara kita kaya raya, berarti kita ada masalah dengan kita gitu Pak. Ya harusnya enggak, ya harusnya tidak. Jadi kita berikan kepada orang-orang yang masuk ke dalam 8 golongan. Ya, kepada siapa? Kepada orang fakir, kepada orang miskin, kepada mu'alaf. Ini biasanya mu'alaf kenapa kita kasih? Biasanya kalau dia masuk Islam tuh diusir sama keluarganya Pak. Diusir sama keluarganya, nggak punya makan, nggak punya minum, bahkan mungkin nggak punya rumah. Maka kewajiban kita sebagai saudara muslimnya itu untuk membantu dia. Bayangkan dia baru masuk Islam, kehilangan keluarganya, terus nggak ada orang muslim yang bantu dia. Ya kan? Tapi kalau dibantu kan dia senang. Alhamdulillah, ternyata betul lah ini agama yang betul. Ya, semuanya menganggap saya saudara, kan gitu. Wal mu'allafatu qulubuhum. Jadi orang-orang mu'allaf dibantu juga yang kesulitan, kesusahan. Ya, termasuk juga orang yang ngumpulin zakatnya. Ini bapak-bapak
pengurus masjid misalnya meng-hire orang-orang tertentu untuk mengelola zakat, untuk mengelola sedekah, untuk mengelola wakaf, maka orang-orang ini juga boleh mendapatkan perhatian. Wal amilina, ya, orang-orang amil nih. Ya, dia luangkan waktunya, dia keluarkan tenaganya, jangan disuruh ikhlas. Ikhlaslah lillahi ta'ala. Ya, ikhlas mah urusan dia dengan Allah. Tapi kita sebagai organisasi, ya, dalam sebuah sistem, maka di Islam pun diperhatikan urusan mereka. Ya. Jadi jangan sampai ngurusin orang tapi lupa bahwa dia pun harus diurusi. Dia pun meninggalkan keluarga dan meninggalkan anaknya, maka juga harus diperhatikan urusan makan dan minumnya. Terkumpul uang zakat, uang sedekah, uang wakaf berapa? 100 juta, alhamdulillah, bagikan kepada orang-orang itu. Bagikan. Tapi mau ambilin dapat nggak? Dapat, tapi jangan sampai lebih banyak dibandingkan orang fakir. Yang fakir 30%, 70%-nya buat ambilin. Kan ini repot urusannya nih, ya kan? Kan urusan pertamanya yang paling wajib adalah ke fakirnya dan sebagainya. Lembaga ini ada untuk menyejahterakan orang fakir dan miskin, tapi ternyata yang paling sejahtera wal amilin alaiha, para amilinnya, yang kerjanya. Nah, jadi harus ada persentasenya, nanti diukur, nah, disesuaikan saja. Ya. Kenapa harus menginfakkan tadi, baik dalam bentuk zakat, baik dalam bentuk sedekah ataupun wakaf? Kenapa? Karena orang nanti meninggal. Kalau sudah meninggal dan belum sempat berinfak di jalan Allah, maka dia akan mengucapkan fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ila ajalin qarib. Ya Allah, ya, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat? Jadi maksudnya, coba belum mati ya Allah, saya pengen ngapain? Pengen jadi ahli sedekah. Fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Ya, ingin bersedekah, bahkan rajin bersedekah. Di dalam bahasa Arab, Pak, kalau menggunakan tasdid itu artinya takror, tad'if, pengulangan. Ya. Qata'a artinya memotong, tapi kalau qatta'a artinya memotong-motong. Ya, litadaif. Jadi kalau ada tasdid itu berarti untuk mengulang-ulang. Di sini fa'as-saddaqa, tasdidnya 2 kali. Ya, fa'as-saddaqa. Itu tidak hanya bersedekah sekali 2 kali, tapi ingin jadi ahli sedekah karena tahu betul setelah sampai kubur itu barulah kelihatan betapa besarnya pahala sedekah dan terus mengalir. Jadi untuk orang yang dulu di dunianya dia pernah sedekah atau berwakaf 1 sak semen ke Masjid Al-Muhajirin ini, terus kemudian meninggal, dia dapat tuh transfernya. Ya Allah, ini transfer dari mana? Ini 1 sak semen. 1 sak semen pahalanya gede. Dia nyesel juga nggak? Nyesel, Pak. Kenapa dulu nggak sekalian aja 1 tronton? Gitu. Padahal mampu. Itu yang mampu kan, Pak. Yang nyesel tuh orang yang dulu mampu dan nggak bersedekah. Sekarang kita sedekah aja banyak kalau kita mampu. Bekal kita, Pak, di perjalanan nanti. Ya. Wa akum minas sholihin, dan aku ingin menjadi orang-orang yang saleh. La haula wala quwata illa billah. Dan insyaallah jangan khawatir, banyak sekali keutamaan sedekah, keutamaan berbagi, keutamaan wakaf. Beberapanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un." Siapapun orang yang memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, Allah tuh tahu kok, Pak, perasaan kita. Kita tuh kalau punya harta bawaannya pengen dikekep terus, Pak. Pengen terus kita miliki, nggak mau hilang. Makanya Allah menggunakan istilah pinjaman. Sebenarnya kan itu harta juga dari Allah. Semua yang kita miliki kan hakikatnya milik Allah. Tapi Allah gunakan man dzalladzi yuqridullah. Siapa yang mau memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Maksudnya apa pinjaman? Siapa yang mau bersedekah di jalan Allah dalam bentuk wakaf, dalam bentuk sedekah, dalam bentuk zakat? Siapa yang mau ngasih pinjaman pada Allah Subhanahu wa taala? Jadi kalau pinjam berarti apa bedanya pinjam dengan ngasih? Kalau kita ngasih, ada kemungkinan
nggak dibalikin lagi loh. Kalau pinjaman dibalikin lagi nggak Pak? Belum tentu. Itu kalau minjemnya orang lain Pak. Nah, benar. Iya, kalau pinjaman itu belum tentu juga sih dikembalikan. Tapi ini yang minjem Allah, ya kan? Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak akan mengingkari janji lah. Kalau kita Pak, kadang-kadang orang datang ke rumah kita awal minjem nangis-nangis. Benar udah, ntar ini ganti minggu depan. Ya, udah dah. Insya Allah, Bismillah. Gitu. Minggu depan datang, ketemu di masjid, pura-pura nggak kenal. Antum kan kemarin janji, masa sih? Ya memang kalau sesama manusia ya namanya juga manusia. Kadang-kadang dia lupa, manusia kadang-kadang, nah itulah manusia. Tapi Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Jadi kalau kita kasih pinjaman pada Allah, Allah pasti ganti. Ya, nah cuman gantinya Allah tuh macam-macam. Bisa kita ngasih uang 1 juta balik lagi uangnya, ya, usaha kita jadi lancar. Tapi bisa juga dalam bentuk rezeki yang lain. Dengan sedekah, alhamdulillah keluarga kita jadi sakinah mawaddah warahmah. Dengan sedekah anak-anak kita jadi soleh-solehah. Dengan sedekah harusnya kecelakaan gak jadi kecelakaan. Ini mohon maaf bukan berarti yang kecelakaan berarti dia gak sedekah, enggak. Ya karena bisa jadi kita tetap sedekah terus kecelakaan Allah yang mau. Allah mah gak ada urusan. Tapi artinya bisa jadi sedekah itu Allah ganti dengan berbagai model, baik itu di dunia ataupun Allah ganti nanti di akhirat. Jadi nggak mungkin Allah nggak ganti. Itu Pak. Ya. Tapi tidak boleh saya memastikan, sedekahlah, ente sedekah 1 juta, pasti Allah balikin 10 juta. Ah ini bahaya kalau begitu. Iya kalau balik lagi 10 juta, kalau enggak repot urusan. Repot urusan. Wah, mana nih udah tunggu-tunggu gak datang-datang nih 10 juta. Itu rezeki itu jangan dipersempit dengan uang. Ini kita kumpul di masjid, duduk di tempat seperti ini rezeki Pak. Dapat hidayah tuh rezeki. Bapak-bapak sholat di masjid, sujud, rezeki. Mahal, sangat mahal Pak. Bill Gates tuh kayaknya bukan main. Kaya kan Pak, tapi kan belum dapat hidayah. Ya enggak? Donald Trump tuh kayaknya Masya Allah. Ya tapi kan gak dapat hidayah. Dan tidak ada yang lebih kaya dibandingkan orang yang melaksanakan sholat sunnah fajar. Karena sholat sunnah fajar khairum minad dunya wa ma, lebih baik dibandingkan dunia dan seisinya. Siapa di sini orang yang memiliki dunia dan seisinya? Enggak ada Pak. Kecuali orang yang melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat fajar. Artinya rezeki pasti diganti oleh Allah dalam bentuk apapun. Takfirus sayyi'at. In tubdu sadaqat fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum. Kalau kita sedekah, maka sedekah kita hakikatnya tidak hanya menambah bekal kita untuk menghadap Allah, tidak hanya mengangkat derajat kita di sisi Allah, tapi juga menggugurkan dosa-dosa kita. Soal tobatnya, tobatlah. Astagfirullah, astagfirullah. Bagus itu menggugurkan dosa, tapi tambah lagi Pak dengan apa? Sedekah. Itu menggugurkan dosa-dosa kita. Ya. As-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah itu menggugurkan dosa-dosa sebagaimana air memadamkan api. Ya. Ittaqun nara walau bisyaqqi tamratin fa illam tajidu fa bi kalimatin thayyibah. Ini Rasulullah menggunakan bahasa mubalaghah. Jadi jagalah diri kalian dari api neraka meskipun hanya dengan sepotong kurma. Sepotong Pak, bayangin kita beli kurma kan segini Pak, udah gitu dipotong. Kita nggak kebayang Pak ya, karena kita nggak pernah sesusah Rasul Pak. Rasul itu bayangkan Pak, nggak ada apa-apa, makan cuma ada 1 kurma dibagi 2 sama Sayyidah Aisyah sepotong-sepotong. Kita nggak pernah kan kayak begitu Pak. Ya, kita aja masih ketemu rendang aja kadang masih ngeluh. Ya, Rasulullah
ittaqun nar walau bisyiqqi tamratin. Maksudnya, meskipun hanya dengan potongan kurma sekalipun, pastikan potongan kurma itu bisa menjaga kita dari api neraka. Apalagi kita punya uang banyak, maksudnya begitu. Kan? Makanya alhamdulillah sekarang itu banyak kalau habis Jumatan tuh makan. Ya, ya di sini juga ada ya. Mungkin karena pandemi kita sempat berhenti kan gitu. Ada makanan ringannya, kadang ada makan besarnya. Sama seperti sekarang juga. Itu Pak, yang sekarang jadi donatur makanan itu sedang berusaha untuk makanan-makanan itu nanti berubah menjadi hijab antara dia dengan neraka. Jadi itu jangan salah tuh, nasi uduk, tahu, bakwan itu nanti jadi penjaga dia, hijab dia, satir ya, pembatas antara dia dengan api neraka. Nggak jadi masuk neraka karena terhalang sama tahu. Ini serius Pak, tahu. Karena kita nggak mungkin pakai korma, benar nggak Pak? Ini kita di mana di Empang tuh kurma banyak, tapi mohon maaf bapak-bapak kalau pagi-pagi disediain kurma terus ada gorengan, kira-kira yang diambil duluan yang mana? Gorengan. Kita tahu tuh sunnah Rasulullah SAW ya. Sunnah Rasul itu kalau buka puasa korma, sunnah Rasul kan begitu. Tapi nggak afdal kalau nggak ada gorengan. Orang Bogor malah ada mie golosor. Ya, apa namanya mie golosor? Mie soropot. Itu nggak ada Pak, di tempat yang lain, itu cuma di Bogor tuh. Ya mie kuning bening kayak begitu Pak. Nikmat aja. Nah, itu Pak, bapak-bapak sedekah pakai itu bisa menjadi penghalang antara dia dengan neraka. Itu bisa kebayang itu. Ya, Rasulullah menggambarkan dengan korma karena memang korma adalah makanan yang paling sering dimakan oleh ahli Madinah. Nggak ada gorengan di masa Rasulullah. Ya. Orang kita ini Masya Allah Pak, pokoknya jadi orang Indonesia itu coba apa, nggak ngerasa susah. Terigu aja, sagu aja bisa jadi makanan. Jadi cireng Pak, cireng tuh kita kasih orang Arabnya apaan, tapi kita menikmati cireng Pak, cocol. Kasih orang Arab dibuang kali. Tapi kan itu cireng Pak, bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Jadi modal kita tuh lebih murah harusnya dibandingkan orang-orang Arab. Orang Arab dia harus beli korma dulu. Kalau kita beli sagu Pak. Korma itu sekilo berapa sih? Paling 30-an ribu ya. Lumayan bagi sebagian orang. Coba beli sagu berapa Pak? Sekilo. Seperempat tuh berapa Pak? Jadi cireng Pak. Belum kita ada istilah makanan bubur. Bubur itu sedikit, nah bubur apa sih Pak yang manis? Bubur yang putih itu. Sumsum, coba bubur sumsum. Bubur sumsum dari apa itu Pak? Beras. Tepung beras. Sedikit kan tepung berasnya Pak? Jadinya sepanci gede. Yang makan banyak orang. Senang semuanya. Menyelamatkan dari api neraka. Modal cuma 5.000. Modal cuma 10.000. La haula wala quwwata illa billah. Nah, Masya Allah. Dan kita juga tidak lupa bahwa Rasulullah SAW bersabda, dawu mardakum bis sadaqah. Obatilah penyakit kalian dengan sedekah. Ya, kalau kita sakit itu jangan buru-buru beli obat, sedekah aja. Ya kan? Apapun sakitnya, bahkan sakit kronis sekalipun, sakit yang mematikan sekalipun, sedekah aja. Kita tes aja. Jangan kita sih yang ngetes Pak. Kalau kita yang ngetes berarti kita sakit. Mungkin ada saudara kita anjurkan untuk bersedekah. Dan itu banyak kok. Zaman Rasulullah SAW tuh nggak ada warung jualan bodrek, jualan paramek. Ya, zaman dulu pakai Al-Fatihah, pakai sedekah sembuh. Nah, cuman memang siapa yang bersedekah, siapa yang membaca Al-Fatihah. Insya Allah kalau kita ikhlas lillahi ta'ala, Allah sembuhkan kita dari segala penyakit melalui sedekah. Tentu banyak sekali keutamaan-keutamaan dari sedekah, tapi kayaknya sudah masuk waktu surga. Nah, jadi cukupkan, mungkin ada tambahan dari bapak-bapak sebelum kita tutup, silakan. Tanya Pak, kalau infak dengan hibah apa bedanya? Infak dengan hibah. Ya. Kalau hibah itu pemberian biasa, normal, tidak
bahkan bisa dalam urusan-urusan yang sifatnya ibadah. Ya misalnya gini, Bapak punya uang, ya, Bapak punya aset banyak, ya, terus aset itu dihibahkan, ya, kepada anak sebelum kita meninggal. Karena kalau kita meninggal, ya, kalau kita meninggal itu kan berubah harta itu menjadi harta warisan. Kalau harta warisan itu harus ada hitung-hitungannya, ngejelimet. Dan itu kalau anak-anak kita mau pakai sistem waris, kadang-kadang kalau udah ngeliat duit banyak lupa ada sama syariat kadang-kadang sebagian orang. Nah, maka ada baiknya hibah. Hibah itu pemberian. Ya, kalau hadiah itu biasanya kita berikan kepada orang yang lebih mulia dari kita. Rasulullah misalnya nggak mau menerima sedekah, maunya menerima hadiah. Ya, ini cuma beda niat, sama-sama memberi, cuma beda niat. Nah kalau hibah itu ya sudah memberikan saja. Saya kasih ini ke anak yang ini, dan nggak mesti adil juga, tapi memang ada aturannya. Ya, kan kalau misalnya warisan Pak ya, kalau bapak warisan tuh ada hitung-hitungannya 1/8, 1/4 dan sebagainya dan sebagainya. Nah tapi kalau yang ini, kalau hibah harusnya misalnya kalau dalam ilmu waris perempuan itu mendapatkan lebih sedikit, atau yang laki-laki 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan yang perempuan. Tapi kalau hibah bapak boleh tuh ngasih sama, yang laki-laki 100 juta, perempuan 100 juta, 100 juta, 100 juta. Itu namanya hibah. Jadi hibah adalah sama-sama pemberian tapi tidak sedekah. Karena kalau sedekah itu biasanya tujuannya adalah menolong. Tujuannya adalah dari orang yang lebih kuat kepada orang yang lebih lemah. Itu namanya sedekah. Tapi kalau hibah enggak, pemberian kepada orang yang biasa kepada orang yang biasa juga. Anak kita kan enggak miskin juga. Anak kita bukan orang susah juga karena di bawah naungan kita juga. Maka harta kita berikan kepada dia, namanya bukan sedekah, tapi namanya hibah. Nah, itu soal siapa memberi kepada siapa dan soal niat gitu. Bedanya. Jadi kalau infak tuh umum aja, paling tinggi, pokoknya membelanjakan harta, bisa maksiat, bisa taat. Nah, yang taat itu ada sedekah, ada wakaf, ada zakat, ada hibah, ada hadiah. Ada juga wasiat. Ya. Allahu a'lam. Selain konteks manusia, hewan ataupun hewan. Nah, kalau konteksnya ke hewan kan pasti keadaannya, kondisinya lebih lemah dibandingkan kita. Maka ketika kita memberi ke hewan, itu namanya sedekah. Ya. Berpahala nggak? Hadisnya kan banyak tuh. Ada perempuan pezina itu ngasih minum anjing masuk surga. Jadi bapak-bapak yang ngurus, bukan yang ngurus anjing, maksudnya yang ngurus hewan-hewan. Yang ngurus hewan-hewan peliharaan kan ada, mungkin kita punya ikan, mungkin kita punya burung. Nggak apa-apa melihara burung, ikan, tapi pastikan jangan sampai mengabaikannya. Ketika kita ngasih makan berpahala juga, ya, berpahala juga insya Allah. Jadi jangan sampai kita memelihara tapi nggak diurus, nah dosa juga. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Pak. Ada lagi Pak? Tanya, kalau mengenai zakat profesi itu ya, namanya zakat, tapi dikeluarkan setiap bulan berdasarkan penghasilan. Nah ini termasuk zakat itu sedekah. Saya menjawab dari perdebatan para ulama. Jadi sampai hari ini tidak ada kesepakatan di antara para ulama bahwa zakat profesi adalah bagian dari zakat yang diperintahkan oleh Allah. Jadi sampai sekarang. Jadi di masa Rasulullah zakat itu sudah ada profesi di masa Rasulullah. Ini menurut orang yang menolak zakat profesi. Jadi mayoritas ulama itu tidak sepakat dengan zakat profesi. Ini mayoritas. Saya bilang mayoritas karena memang betul. Seperti Al-Azhar, Majelis Darul Ifta Mesir dan sebagainya itu tidak mengakomodir pendapat zakat profesi. Kenapa? Karena di masa Rasul pun sudah ada profesi. Di masa Rasul sudah ada profesi, sudah ada orang yang mendapatkan penghasilan yang besar. Nah, jadi nggak ada itu zakat profesi. Dan kedua,
zakat profesi itu zakat itu tauqifi, sudah dari sananya begitu. Jadi nggak usah lagi ada ijtihad baru. Ini menurut pendapat jumhur ulama. Nah, jadi harus terpenuhi, misalnya bapak-bapak gaji misalnya sebagai diplomat aja nih misalnya. Diplomat itu sekali gaji mungkin 50 juta. Gede nggak Pak? Gede banget. Atau mungkin ada orang sekali kerja ya itu dapat uang 100 juta, kan udah langsung dapat nisab. Ya. Nah itu apakah langsung wajib zakat? Enggak, kalau pakai fikih klasik. Enggak, dia nggak wajib zakat dulu, ditunggu sampai 1 tahun. Karena 50 juta ini ya, Islam itu nggak menginginkan mengambil semua apa yang kita miliki, enggak. Jadi harus ada ketentuannya kalau di zakat klasik itu. Jadi kan 50 juta itu kotor Mas. Mungkin bapak-bapak punya anak, ya ada yang kuliah di kedokteran, ada yang kuliah di sini, belum istri juga harus dicukupi kebutuhannya, belum mungkin rumah dan sebagainya dan sebagainya. Ternyata dikumpul-kumpul nyisa uang 5 juta. Misal ini misal Pak, ya nyisa uang 5 juta. Wajib zakat nggak? Nggak wajib zakat, karena belum sampai nisab, gajinya aja tadi 50 juta belum sampai nisab. Anggaplah tadi yang 100 juta, dipotong sana, potong sini, potong sana, potong sini, ternyata sisa 5 juta. Masukin ke rekening 5 juta. Ya, habis gitu dikumpul-kumpul-kumpul di akhir tahun cuman kekumpul misalnya anggaplah kekumpul 40 juta, sampai nisab nggak? Nggak sampai nisab. Nah, jadi kalau di zakat klasik itu dia berapapun penghasilannya dipotong dulu kebutuhan dia. Baru sisanya, nah sisanya itu ternyata di bulan itu nyampe itu Pak 85 juta. Nah udah wajib nisab di bulan itu. Apakah langsung keluarkan zakat? Enggak, ntar dulu. Ada syarat berikutnya yaitu haul. Harus 1 tahun penuh. Jadi 85 juta harus ada terus di atas ambang batas itu ya, sampai akhir tahun. Kalau sampai akhir tahun pas itu betul masih ada di situ juga atau lebih, maka harus dikeluarkan zakatnya. Ini dalam perspektif zakat klasik. Zakat kontemporer ada ulama-ulama yang berijtihad, ada zakat profesi, gitu ya. Wah itu kan gajinya gede, masa petani aja harus mengeluarkan zakat setiap kali panen? Itu dikiaskan Pak dengan para petani. Makanya ada ijtihad ini. Salah satunya adalah Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Syekh Yusuf Al-Qaradawi berpendapat seperti itu. Sepertinya tidak adil kalau orang ini tadi harus ditunggu dulu sampai nisab, tapi kok giliran yang nanam padi, yang nanam buah-buahan, kok dia harus mengeluarkan zakat ketika mereka panen. Ini kayaknya sepertinya tidak adil nih. Nah ini dibantah oleh jumhur ulama. Di masa Rasul pun, di masa sahabat pun ada orang yang punya profesi yang penghasilannya gede, dan mereka tetap tidak wajib zakat sampai akhir tahun. Nah, adapun petani ada nggak? Ada petani dan mereka tetap mengeluarkan zakatnya. Nah, tapi tadi yang kontemporer itu merasa kurang adil nih kalau misalnya tidak dizakatkan sebagaimana para petani. Nah, sehingga dikiaskan kepada para petani. Nah, kalau petani kita harus tahu Pak, mikdar zakat apa yang harus dikeluarkan itu beda dengan harta emas. Jadi kalau kita tadi 2,5% yang harus dikeluarkan Pak, kalau petani itu antara 5 dan 10. Kalau misalnya kita itu nanamnya pakai biaya, irigasinya pakai biaya, maka itu 5% dari panen. Ya, tapi kalau ternyata modalnya modal dari air hujan atau dari air sungai, nggak butuh biaya, maka 10% dari hasil panen. Nah, tapi kalau zakat profesi enggak. Ketidakadilannya dikiaskan dengan para petani, tapi mikdar zakatnya, mengeluarkan zakatnya dikiaskan dari yang emas 2,5%. Jadi kalau kita pakai zakat profesi 5 juta pun wajib zakat. 7 juta pun wajib zakat. Itu enggak ngelihat potongan rumah atau potongan kendaraan atau potongan apa-apa, enggak, pokoknya ambil aja langsung. Ya, tapi itu ijtihad itu bisa benar, bisa salah. Ini masih perdebatan di kalangan para ulama. Tapi saya tidak menguatkan mana atau yang mana. Tapi yang jelas di Mesir sekalipun yang saya tahu itu mereka tidak mengakomodir zakat profesi. Ya,
Ya, termasuk Al-Azhar, lembaga yang dulu saya belajar di sana, itu tidak mengakomodir pendapat zakat profesi, meskipun Syekh Yusuf Al-Qaradawi salah satu syekh di Al-Azhar juga. Ya, nggak apa-apa lah, beda pendapat. Nah, di Indonesia sangat mengakomodir zakat profesi di Indonesia. Jadi lembaga-lembaga zakatnya mengambil. Ya, itu ijtihad. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan dimanfaatkan dengan cara yang baik saja. Gitu. Kalaupun tidak sah menjadi zakat, insya Allah tetap sah jadi sedekah. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Pak Haji. Untuk pedagang dia kan meletakkan barang-barang yang akan dijual, berputarlah ya, sehingga barang dagangannya makin banyak. Waktu diperhitungkan, tadinya modalnya misalnya 100 juta, tahun berikutnya sudah menjadi 300 juta, tapi dalam bentuk barang ada penambahan 200 juta, jadi total 300 juta. Apakah kena zakat dari itu, dari pertambahan aset itu? Nah, kalau pertambahan asetnya itu aset dalam bentuk dagang, maka harus dikeluarkan zakatnya. Tapi kecuali misalnya Bapak jualan tadi 100 juta, ada pertambahan aset, tapi aset itu tidak untuk diperjualbelikan, misalnya nambah rumah, nambah kebun, nah itu nggak masuk ke dalam aset modal ini kan, gitu. Jadi yang wajib zakat itu adalah urudut tijarah yang masuk ke dalam dagangan. Jadi nambah 300 juta ya berarti 300 juta 2,5%-nya berapa? Dan gitu. Itu yang dikeluarkan. Jadi kalau bapak-bapak punya kontrakan, ya kontrakan itu dari rumahnya aja udah jelas tuh. Ya harga rumah misalnya 300 juta, gitu kan? Ditambah orang ngontrak di situ, keluarkan tuh dari hitungan modal dan keuntungannya. Kontrakan enggak? Bukan pemasukannya saja. Yang dihitung adalah harga rumahnya dan uangnya masuk, gitu. Uang yang masuk yang sampai nisab. Kalau rumah kontrakannya? Ya kontrakannya dihitung. Jadi sekalian tuh dihitung. Jadi kan dia masuk sebagai penghasilan ya, sebagai penghasilan. Jadi dicampurlah antara modal dan keuntungannya, kira-kira berapa tuh nah, keluarkan. Jadi di akhir tahun tuh berapa tuh? Ya, keluarkan saja 2,5%-nya. Gitu. Maksud saya gini, kita punya rumah kontrakan, rumah kita harganya 200 juta misalnya, terus dikontrakan 5 juta setahun gitu. Karena dia berpenghasilan, maka rumah yang 200 juta itu kena zakat. Rumah itu kena zakat. Kena zakat. Karena dia menghasilkan. Jadi semua barang yang kita dagangkan itu harus kita zakatkan. Kalau sudah sampai nisab. Kan kalau rumah kontrakan kan udah pasti sampai nisab. Mungkin enggak ya. Kan harga rumahnya juga lumayan. Jadi si pengontrak itu bayar uang untuk dikeluarkan jadi zakat itu ya. Iya. Kan 2,5% dari 200 juta. Iya bisa jadi. Iya bisa jadi. Ya kan? Makanya jangan tanggung-tanggung bikin kontrakannya. Supaya masih ada sisanya buat kita. Ya kurang lebih seperti itu. Tapi maksudnya bisa juga dihitung harta secara keseluruhan, kan mungkin asetnya nggak cuma di situ aja kan, usahanya kan zakat. Ya wallahu a'lam bishawab, tapi mudah-mudahan itu tadi ya niatannya adalah kita mendapatkan keberkahan, tidak hanya soal banyaknya uang yang kita miliki. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nanti mungkin kapan-kapan kita bahas secara khusus soal zakat. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.